Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya kesehatan, keselamatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Dan tak lupa pula sholawat bertangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyaknya sholawat senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja. Saya Nadia Ulfa Juhair dalam kesempatan kali ini sebagai moderator, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pemateri pertama ada Auli Hasanah, pemateri kedua ada Muhammad Al-Rashid Rambe, pemateri ketiga ada Siti Indriana Ustuti, dan pemateri keempat Nadia Ulfa Juhair atau saya sendiri. Baik, kepada teman-teman saya persilahkan untuk menjelaskan materinya masing-masing. Saya Auli Hasanah dari kelompok 4. Sebagai pemateri pertama, di sini akan mencoba mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Pengawasan Manajemen untuk Perbankan Syariah. Yang pertama ada pengertian pengawasan dalam perbankan. Pengawasan bank adalah merupakan proses pemeriksaan dan monitoring untuk menjamin pelaksanaan aturan mengenai pasar serta aturan prudensial industri perbankan untuk memelihara kesehatan industri tersebut. Pemeriksaan itu dapat bersifat administratif, yakni untuk segera memenuhi aturan formal. Di lain pihak, pemeriksaan juga bersifat antisipatif, yakni menganalisis kemungkinan kejadian di masa depan berdasarkan fakta yang tersedia hingga masa kini. Tujuan pengawasan bank oleh Bank Indonesia adalah menciptakan perbankan yang sehat yang dapat memenuhi 3 aspek. Yang pertama, memelihara kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat dan efisien, dan mampu memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat penyimpanan dana. Kedua, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat Indonesia. Dan ketiga, bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta dapat menunjang pengendalian moneter dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan tercapainya kestabilan moneter. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial. Sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan ke arah tujuan yang diinginkan, yakni tujuan yang telah direncanakan. Adapun tipe-tipe pengawasan sebagai berikut, yaitu yang pertama pengawasan pendahuluan atau feed forward control, yakni melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar yang dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Terus yang kedua ada pengawasan secara bersamaan atau concurrent control, yakni pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan. Terus yang ketiga ada pengawasan umpan balik, yaitu feedback control, yakni pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rashid Rambe. Di sini saya akan membacakan sistem regulasi dan pengawasan perbankan di Indonesia. Sistem regulasi dan pengawasan perbankan Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Pengawasan Perbankan Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1994, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 34. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf C, Bank Indonesia menetapkan peraturan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. Pasal 29, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Dan pasal 34, tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh undang-undang. Bank Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah, dan pihak lainnya. Dalam hubungannya, Presiden dan DPR, Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi kerja, pelaksanaan kebijakan moneter, dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, hubungan keuangan. Dalam hal hubungan keuangan dengan pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menetapkan surat-surat utang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat utang di negara tersebut. Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menetausahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia dan atas permintaan pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta aktivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada pemerintah guna mengatasi defisit spending yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama, kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia. Misi, visi, dan sasaran strategi Bank Indonesia. Misi, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Visinya menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya atau kredibel secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Nilai-nilai strategis, kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas, kebersamaan atau kompak. Sasaran strategis. Untuk mewujudkan misi, visi, dan nilai strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis yang jangka menengah panjang, yaitu terpeliharanya kestabilan moneter, terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, terpeliharanya kondisi keuangan bank. 4. Meningkatkan aktivitas dan efisiensi manajemen moneter. Memelihara SSK atau surveillance sektor keuangan dan manajemen krisis. Tujuan tunggal dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 3 pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 pilar bidang tugasnya. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Tujuan
pengaturan dan pengawasan bank. 1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitan pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai 1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun penyalur dana. 2. Pelaksana kebijakan moneter. 3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Indriani Astuti dari kelompok 4 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian C, pengaturan dan pengawasan pada bank syariah. 1. Pengawasan pada bank oleh Bank Indonesia. Industri perbankan yang sehat juga perlu didukung dengan pengawasan bank yang independen dan efektif. Untuk itu, dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan pengawasan bank dengan 2 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan. Maksudnya itu ialah pendekatan yang menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Yang kedua itu ialah pengawasan berdasarkan risiko. Tujuan utama dari pengawasan bank adalah melindungi keseimbangan masyarakat penyimpan atau deposan dan kreditur yang mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dengan manfaat dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan tata cara pembayaran yang telah dijanjikan. Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus pengawasan sebagai berikut, yaitu pertama, risiko kredit. Maksudnya itu ialah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. Yang kedua, yaitu risiko pasar, yaitu risiko yang timbul karena adanya pengawasan variabel pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Maksudnya itu ialah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kewajiban yang telah ditentukan dalam waktu jatuh tempo. Yang keempat itu risiko operasional. Maksudnya itu ialah risiko yang disebabkan ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Yang kelima itu ialah risiko hukum. Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Yang keenam itu ialah risiko reputasi, yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha. Yang ketujuh itu ialah risiko strategik. Artinya itu ialah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat. Yang kedelapan itu ialah risiko kepatuhan. Maksudnya itu ialah risiko yang bank itu tidak mematuhi peraturannya. 2. Mekanisme pengawasan pada bank syariah. Pada dasarnya, pengaturan dan pengawasan bank syariah dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat dan sesuai dengan ajaran Islam, serta di dalam bank tersebut terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat penyimpan dana di bank. Berdasarkan kerangka keuangan Islam, pengawasannya tidak harus mencakup 2 dimensi utama, yakni patuh terhadap standar yang telah ditentukan dan ketentuan hukum bank di negara masing-masing. Di Indonesia, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah
yang mengatur secara komprehensif. Mekanisme pengawasan di bank syariah meliputi komposisi, karakteristik, struktur, dan mekanisme dasar yang harus dimiliki oleh A. Dewan Komisaris. Peraturan perundang-undangan memberikan tanggung jawab yang jelas dan tegas terhadap tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang kedua, B. Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki fungsi utama dalam menjalankan manajemen, yaitu menetapkan tujuan strategik dari prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan lembaga keuangan Islam. C. Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, dan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah tersebut. D. Dewan Syariah Nasional. Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pula DPS yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Oleh karena itu, memungkinkan menimbulkannya adanya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS, dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga organisasi keislaman Indonesia menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan mewabah seluruh lembaga keuangan termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Dengan demikian, pada tahun 1997 dibentuklah Dewan Syariah Nasional oleh Fatwa MUI dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah naungan MUI dan dipimpin oleh Ketua MUI dan Sekretaris. Kegiatan sehari-hari DSN. Baiklah, saya Nadia Ulfa Juhair sebagai pemateri keempat ingin menjelaskan materi saya. Materi saya mengenai tujuan dan wewenang pengaturan dan pengawasan bank. Jadi, yang pertama di sini ada tujuan. Jadi, pengaturan dan pengawasan bank itu diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan. Fungsi perbankan di sini itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, yang dalam hal ini kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Yang kedua ada pelaksana kebijakan moneter. Dan yang ketiga adalah lembaga yang ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat. Selanjutnya ada wewenang. Jadi wewenang dalam pengaturan dan pengawasan bank ini ada 4. Yang pertama ada kewenangan memberikan izin atau right to license, yaitu kewenangan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Dalam hal ini cakupannya terdiri dari pemberian izin dan penjemputan izin usaha bank, pembukaan dan penutupan, serta pemindahan kantor usaha bank. Kemudian yang kedua ada kewenangan untuk mengatur atau right to regulate. Jadi yang dimaksud dengan kewenangan untuk mengatur ini adalah kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang bisa memenuhi jasa yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada kewenangan untuk mengawasi atau right to control. Maksudnya ialah kewenangan ini bahwa kewenangan pengawasan bank melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Jadi yang dimaksud dengan pengawasan langsung itu adalah berupa pemeriksaan umum dan khas yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank
yang ada dalam peraturan suatu bank tersebut. Kemudian ada pengawasan tidak langsung. Maksudnya ialah berupa pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank seperti laporan keuangan akuntansi. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir ada kewenangan untuk mengenakan sanksi atau right to impose sanction. Jadi maksud kewenangan ini adalah kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank. Tindakan ini tuh tindakan ini mengandung unsur pembinaan. Baik. Jadi sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan dari kami pemateri, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.